Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 191.1 Zhao yang memang sage jiwa yang kuat dan memiliki indera besar. Ketika dia melihat mata Huo Yuhao yang tenang namun sedingin es, dia tahu bahwa omannya sebelumnya tidak mempengaruhinya lama. Selanjutnya, rasa krisisnya juga meningkat. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat. Cincin jiwa ketujuh hitam pekatnya tiba-tiba menyala. Sama seperti mata spirit Huo Yuhao melepaskan syok spiritual yang telah menyatu dengan cahaya keunguan keemasan dari mata setan ungu, ukuran Zhao yang menggelembung sekali lagi. Tingginya hampir 5 meter, dan bulu keemasan cerah menutupi seluruh tubuhnya. Terlepas dari wajahnya yang sebagian besar masih tetap manusia, sisanya berubah menjadi beruang besar. Ya, ini adalah perubahan setelah seorang guru jiwa memperoleh 7 cincin. Ini juga merupakan jarak antara seorang guru jiwa tingkat menengah dan seorang guru jiwa tingkat lanjut tubuh sejati jiwa-jiwa. Ketika seorang guru jiwa mencapai kultivasi 7 cincin, jiwa bela dirinya akan berubah terlepas dari usia cincin jiwanya. Jiwa bela diri mereka akan benar-benar bergabung dengan tubuh mereka, dan sekarang bisa menunjukkan tubuh sejati jiwa-jiwa. Setelah tubuh sejati jiwa marsial mereka diaktifkan, seluruh tubuh mereka akan berubah menjadi bentuk jiwa bela diri, dan kekuatan mereka akan melambung. Kekuatan keterampilan jiwa asli mereka mungkin bisa berlipat ganda. Setelah mencapai level Soul Sage, seorang insinyur jiwa akan merasa sangat sulit untuk mengalahkan seorang guru jiwa kecuali dia memiliki alat jiwa khusus. Jiwa bela diri Zhao yang menolak setengah efek dari shock spiritual. Kepalanya hanya sedikit terguncang ke belakang, dan dia sadar kembali setelah kebingungan sesaat. Apakah itu tubuhnya atau kekuatan spiritualnya, mereka sangat ditingkatkan bersama dengan jiwa bela dirinya. Namun, telapak tangannya masih mengenai udara karena kejutan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang bertarung. Sepasang sayap emas kebiruan menyilaukan terbuka di belakangnya dan menariknya ke belakang. Dia bergeser mundur 5 meter dan menghindari serangan lawannya. Tatapan Huo Yuhao dingin, namun tenang. Ini adalah pertama kalinya melawan sage jiwa dan tubuh sejati jiwa marsial. Itu bahkan saat yang kritis. Namun, dia tidak cemas. Sebaliknya, dia bersemangat. Dia berkultivasi tanpa kenal lelah sehingga dia bisa menantang batasnya dan melawan orang lain yang kuat. Jika dia sendirian, dia tidak akan pernah bisa mengalahkan jiwa sage 7 cincin, tidak peduli seberapa kuat jiwa bela diri kembarnya dan alat jiwa apa yang dia miliki. Namun, dia membawa Wang Dong sekarang. Huo Yuhao berteriak, minggir. Cuzi, tetap kembali. Saat dia berbicara, matanya bersinar dengan cahaya keemasan terang. Sepasang tangan juga melingkari pinggangnya. Adegan mengejutkan lainnya muncul sekali lagi. Sayap keemasan kebiru-biruan melipat bersama di depannya, dan cahaya keemasan yang dipancarkan Huo Yuhao menjadi lebih terang. Jalan emas di tengah kemegahan Melayu dipamerkan sekali lagi. Cahaya triwarna biru, ungu, dan emas diubah menjadi sinar yang unik. Sinar cahaya ini muncul di jalan yang harus dilintasi oleh Zhao Yang. Bahkan sage jiwa tidak bisa menghindari serangan ini, karena Huo Yuhao memiliki deteksi spiritual untuk mendahului dia. Bagian yang menakutkan dari Golden Rod bukanlah kekuatan ofensifnya, tetapi kemampuannya untuk menyegel keterampilan jiwa seseorang. Tidakkah Anda menggunakan tubuh sejati jiwa-jiwa Anda? Lalu aku akan menyegelnya. Soul Sage jauh lebih lemah tanpa martial soul true body-nya. Tubuh emas bersinar Zhao yang ditelan oleh jalan emas. Dia hanya merasakan gelombang panas yang menyengat beredar di seluruh tubuhnya. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong bekerja sama untuk melawan Jing Xian dan Ji Juechen, mereka tidak melepaskan jalan emas sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka hanya berdebat. Saat ini, Zhao Yang adalah yang pertama mengalami versi lengkap dari Golden Rod setelah kemampuan Huo Yuhao dan Wang Dong meningkat. Adegan yang menakjubkan segera terungkap. Langkah Zhao yang menurun tajam, dan rambut keemasan di tubuhnya mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cahaya keemasan yang bersinar dari tubuhnya juga menjadi lebih terang. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam.
Setelah serangkaian pertempuran ini, ia juga sangat dihabiskan. Namun, dia tidak berniat beristirahat pada saat ini. Jika Zhao yang diizinkan untuk melepaskan kemampuan penuhnya, semua orang di puncak gunung akan mati. Wang Dong, terserah kamu sekarang. Iya. Setelah mereka melepaskan jalan emas, mereka berganti posisi. Huo Yuhao menarik tangan kanan Wang Dong, dan Wang Dong terlepas dari punggungnya. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya untuk membimbing gerakan Wang Dong. Wang Dong melakukan gerakan tarian yang luar biasa, dia berbelok 180 derajat dengan satu kaki. Wang Dong segera bergeser dari bagian belakang Huo Yuhao ke depan. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh mereka melesat sekali lagi. Lampu-lampu itu menyilaukan, dan tidak ada yang berani menatap lurus ke sana. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Sayap emas kebiruan mulai berkembang dengan cepat. Seketika, mereka sudah 2 kali ukuran aslinya. Dewi kupu-kupu Radiant awalnya hanya memiliki sayap depan dan belakang. Namun, ada sayap tengah Zamrud ekstra sekarang. Itu halus, cerah, dan tembus cahaya. Aura kehidupan yang kental memancar darinya, esensi darinya tersusun dari cahaya dan air. Aura kehidupan ini melengkapi aura cahaya. Sayap kupu-kupu yang mempesona terbuka lebar. Cahaya triwarna tampak bersinar dengan warna lain sekarang. Tampaknya ada banyak butiran air di sayap yang memantulkan cahaya. Saat cahaya bersinar, lapisan gas beku dilepaskan dari kaki sosok itu, menonjolkan keanggunan sosok rampingnya. Ketika embun beku menyebar, sekelilingnya tampak berubah menjadi dunia es dan salju. Dinginnya es juga memicu perubahan mengejutkan pada tubuh Wang Dong dan Huo Yuhao yang menyatu. Sosok jangkung dan kurus muncul dalam cahaya 3 warna. Itu adalah seorang wanita muda yang tampaknya telah matang. Tingginya lebih dari 1 meter dan 80 sentimeter. Sosok rampingnya juga sangat menawan. Dia memiliki rambut panjang berwarna biru kemerahan yang mengalir hingga ke kakinya, tetapi matanya berwarna emas keemasan. Bahkan, sempurna, tidak cukup untuk menggambarkan sosoknya yang menawan. Kecantikannya yang menggairahkan menaungi semua wanita yang hadir. Setiap garis cahaya melengkapi setiap lekuk tubuhnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan perasaan mereka ketika pertama kali melihatnya. Namun, perhatian semua orang tertuju padanya saat dia muncul. Dia pindah di saat berikutnya. Sosoknya yang ramping menjulur ke udara, dan sayapnya yang triwarna memukul untuk mendorongnya ke atas. Kabut es tebal menyebar dari kakinya, berubah menjadi garis-garis yang mengelilingi tubuhnya saat mereka naik. Sinar matahari jatuh dari langit dan melesat lurus ke arahnya. Lingkaran emas berfungsi sebagai kertas timah untuk kelahiran seorang dewi dalam cahaya. Dia menari di udara. Setiap langkah yang diambilnya lembut dan sempurna. Penampilannya yang menawan dipenuhi dengan cahaya kehidupan dan harapan. Sayapnya adalah hiasan yang sempurna. Saat dia berendam dalam kehangatan cahaya, dia menari di Rayman of Light. Dia menari sendirian di dalam kabut es ketika dia menghadapi Goldbeard kekerasan yang menakutkan. Sayapnya yang 3 warna memanjang dan menarik, menggarisbawahi keanggunannya. Di dahinya, sebuah tanda emas halus muncul. Namun, tidak ada yang bisa melihatnya saat dia menari lebih cepat dan lebih cepat. Saat rune emas melintas, itu memancarkan cahaya lembut. Gelombang kuat energi spiritual membuatnya memasuki kondisi magis. Iya. Ini adalah keterampilan fusi jiwa terakhir Huo Yuhao dan Wang Dong, dan soliter di tengah Frost, Rayman of Light. Wanita yang dibentuk oleh Rayman of Light itu sama dengan yang ada di Elite Continental Advanced Soul Master Academy turnamen duel jiwa. Semua orang tercengang ketika menyaksikan kecantikannya yang menggairahkan. Chu Zi selalu sangat percaya diri dalam penampilannya. Namun, tanpa sadar dia menundukkan kepalanya pada saat ini. Dia merasa sedikit lebih rendah. Huo Yuhao bersedia menyebut wanita ini Dewi Cahaya. Kecantikannya sempurna, rambutnya tidak terombang-ambing oleh angin, dan mata biru kemerahannya membawa cahaya lembut. Kulit seputih salju yang terbenam dalam cahaya tampak sangat memukau karena ditutupi oleh sepasang sayap yang mempesona di belakangnya. Zhao yang berjuang untuk melarikan diri dari Golden Rod dan mampu mempertahankan martial soul true body-nya. Tetapi bahkan dia tertegun ketika melihatnya. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan begitu banyak keterampilan melalui mata takdirnya dan memiliki kekuatan jiwa yang tersisa, pilihan terbaiknya adalah melepaskan api di tengah Frost, palu kaisar surgawi, setelah Zhao yang diserang oleh jalan emas. Namun, energinya habis, dan dia tidak bisa mempertahankan keterampilan fusi lagi. Itu sebabnya dia menyerahkan kendali kepada Wang Dong.
Ini adalah kali kedua mereka memamerkan Rayman of Light. Huo Yuhao bahkan lebih terkejut sekarang. Meskipun dia menyatu dengan Wang Dong dalam keterampilan fusi ini, dia bisa melihatnya dengan jelas. Dewi Cahaya menggerakkan kakinya sedikit sebelum dia mencapai Zhao Yang. Pikiran Zhao Yang benar-benar jernih pada saat ini. Dia menghela nafas dalam hatinya, dan bahkan tergoda untuk membungkuk padanya. Namun, dia hanya bisa membuang segalanya ke belakang pikirannya demi kelangsungan hidupnya sendiri. Dia meraung dengan marah dan telapak tangannya yang seperti beruang mengayun ke arah Dewi Cahaya. Dewi Cahaya tiba-tiba berkata, "Kamu enggan berjemur dalam kesedihan, namun kamu ingin menemaninya seumur hidup. Mulai dari awal, dan maju." Petik 2. Soul Land 2 Chapter 191.2. Dewi Cahaya tersenyum dan mengangkat jari telunjuknya untuk mencegat telapak tangan besar kekerasan Goldbeard. Tidak, insinyur jiwa di atas gunung dan para prajurit yang bergegas ke atas gunung semua berteriak bersamaan. Tak satu pun dari mereka yang menginginkan Dewi yang sempurna binasa seperti ini. Bahkan telapak tangan Zhao yang sedikit melambat. Namun, dia masih menyerang dengan kekuatan penuh. Jika dia tidak membunuh Huo Yuhao dan Wang Dong, dia akan mati. Begitu telapak beruang besar dan jari halus bertabrakan, jari telunjuk Dewi Cahaya tiba-tiba berubah warna aneh. Itu masih emas, tapi sekarang agak transparan. Seluruh tangan kanannya tiba-tiba menjadi kristal emas. Itu adalah pemandangan yang begitu indah sehingga bahkan mencekik bagi mereka yang melihatnya. Jari seperti kristal ini berhasil menahan telapak beruang besar. Percikan. Darah menyembur keluar dari bagian belakang telapak beruang. Zhao yang menjerit kesakitan. Sebuah lubang terbentuk di tengah telapak tangannya oleh jari kristal. The Goddess of Light menyapu sayap kirinya dan dengan kejam memukul kekerasan Goldbeard di pinggang. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah ke samping setelah dia dipukul, dan luka yang 3 kaki lebarnya dan beberapa inci dalamnya terbentuk. Tangan kanan Dewi Cahaya sangat kuat. Jarinya berisi keterampilan jiwa iblis patah cahaya tulang kanan ringan Wang Dong. Semua kekuatannya terfokus pada satu titik. Setelah peningkatan Rayman of Light, jari penghancur ini adalah serangan terkuat yang bisa dikerahkan Wang Dong dengan kemampuannya saat ini. Zhao yang berada dalam kesulitan besar ketika dia mencoba menahan serangan itu. Saat sayap Dewi Cahaya menabrak Zhao yang ke samping, sekelompok cahaya keemasan dilepaskan dari tubuhnya, menelannya. Sesuatu yang aneh terjadi. Darah yang menyembur keluar dari telapak tangan Zhao yang tampaknya telah membeku, dan mendarat di tanah dengan bunyi gedebuk. Tubuh Zhao yang juga menjadi kaku. Tampaknya ada lapisan es yang menutupi tubuhnya. Setelah ini, Dewi Cahaya menyerang dengan tangan kirinya. Tangan kirinya juga berwarna keemasan, tetapi cahaya darinya berbeda dengan emas transparan yang dipancarkan dari tangan kanannya. Itu menyerupai suar emas yang terbakar, dan suar emas ini sedingin es. Kabut cahaya keemasan adalah produk dari kekuatan jiwa Wang Dong dan domain perpetual ice milik Huo Yuhao. Itu menyatu kekuatan cahaya dan ultimate ice. Tangan kirinya adalah perpaduan tulang lengan kiri cahaya emas Wang Dong dan pincer ice empress Huo Yuhao. Tampaknya melayang di udara, tapi itu adalah serangan terkuat dari Dewi Cahaya setelah kemampuan mereka meningkat. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan mata Goldbeard yang kekerasan berubah menjadi merah darah. Dia berbalik, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan terang. Cincin jiwa keenamnya melintas, dan proyeksi raksasa beruang langsung muncul di belakang punggungnya. Proyeksi raksasa ini meledak ke depan, dan lengan kirinya berlipat 2 kali lagi. Rambutnya juga berubah menjadi hitam keemasan. Ini adalah keterampilan jiwa ofensif terkuat Zhao Yang, The Dark Golden Terror Palm. Telapak tangan ini menyentuh garis keturunan Dark Golden Terror Claw BR di Violent Goldbeard. Seperti yang digunakan oleh Martial Soul True Body-nya, itu juga keterampilan yang paling destruktif. Flare emas sudah terbakar. Aura Dewi Cahaya berubah lagi. Keturunan Sovereign mengubah kesuciannya menjadi superior, seolah-olah dia adalah seorang ratu yang mengabaikan dunia fana. Seluruh tubuhnya berubah ilusi pada saat ini. Hanya nyala keemasan di lengan kirinya yang masih tetap secerah dan menyilaukan seperti biasanya. Pada saat ini, semua orang yang menonton pertarungan ini berdoa dalam hati mereka. Mereka berdoa untuk Dewi di hati mereka. Tidak ada yang berharap bahwa Zhao yang akan menang. Percikan. Sama seperti kedua belah pihak akan bentrok, tangan kiri Zhao yang meledak terpisah. Rasa sakit yang intens langsung mengurangi kekuatan Dark Golden Terror Palm miliknya. Tangan kanannya telah diresapi dengan aura Ultimate Ice setelah menemukan iblis cahaya rusak.
Domain ais abadi juga membekukan telapak tangannya lebih jauh. Sepertinya Zhao yang telah menggunakan tubuh sejati jiwa-jiwa untuk melawan domain es abadi. Namun, sirkulasi darahnya turun sepertiga dari angka semula. Gerakannya juga agak terhenti. Luka di tangan kanannya juga membeku hingga beberapa inci. Apapun yang es bisa diledakkan oleh teknik ledakan es. Meskipun teknik ledakan es tidak bercampur dengan kekuatan jiwa Zhao Yang, rasa sakitnya masih luar biasa karena telapak tangannya tiba-tiba pecah. Dampaknya pada dirinya sangat besar. Ledakan. The Dark Golden Terror Palm dan Dewi telapak tangan kiri Light bertabrakan. Dewi Cahaya terbang kembali seperti layang-layang yang rusak. Tubuhnya masih di udara, tetapi cahaya bersinar darinya redup. Ketika sosoknya melintas, dia dipisahkan kembali menjadi Wang Dong dan Huo Yuhao, dan mereka jatuh ke tanah. Keduanya berdarah deras, mereka jelas-jelas terluka parah. Huo Yuhao menarik Wang Dong ke depannya tepat saat mereka akan mendarat di tanah, melindunginya dari kejatuhan. Dia jatuh dengan keras ke tanah, dan meluncur lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti. Rasa sakit yang kuat menelan seluruh tubuhnya. Dia segera pingsan. The Goldbeard kekerasan diam-diam berdiri di tempatnya. Golden menyala perlahan tapi terus menyebar di seluruh lengannya sebelum mereka berkembang biak ke seluruh tubuhnya. Ketika seluruh tubuhnya ditutupi oleh kobaran api kemasan, matahari kemasan yang tampak seolah-olah muncul di puncak gunung. Matahari kemasan ini bersinar sangat terang. Semua orang tanpa sadar menutup mata mereka. Mereka bingung, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika lampu emas akhirnya redup, dan semuanya kembali normal, mereka menyadari bahwa Goldbeard kekerasan telah menghilang. Hanya sepetak abu yang tertinggal. Suar Radiant, Ultimate Ice, Rayman of Light, Sovereign's Descent. Segalanya telah berakhir. Kematian Zhao yang juga menandakan bahwa pasukan pemberontak telah dikalahkan. Pasukan Kekaisaran Sun Moon membunuh semua tentara musuh saat mereka bergegas menaiki gunung. Menyerah bukan pilihan lagi, mereka semua dibunuh tanpa ampun. Mungkin mereka dimotivasi oleh Dewi Cahaya, tetapi tentara Kekaisaran di medan perang sangat bersemangat, seolah-olah mereka telah mengambil stimulan. Komandan mereka telah memberitahu mereka bahwa tunangan putra mahkota terjebak di puncak gunung sebelum mereka menyerang, dan bahwa mereka ada di sini untuk menyelamatkannya. Mereka telah menyaksikan pertempuran antara Dewi Cahaya dan Emas Kekerasan, dan akhirnya muncul sebagai pemenang. Tidak semua prajurit tahu siapa Juzi. Mereka berpikir bahwa Dewi Cahaya adalah tunangan putra mahkota. Berjuang demi istri putra mahkota memotivasi mereka semua. Bahkan Huo Yuhao tidak berharap bahwa Rayman of Light akan dapat meningkatkan moral para prajurit dengan begitu efektif. Sosok Dewi Cahaya tertanam dalam-dalam di hati setiap prajurit. Yuhao, apa kabar? Meskipun Wang Dong juga terluka, budidayanya lebih tinggi dari Huo Yuhao. Huo Yuhao telah melepaskan keturunan Sovereign dengan sekuat tenaga dalam serangan terakhir, melemahkan semua kekuatan spiritualnya. Selain itu, Huo Yuhao telah menanggung semua dampak dari serangan Goldbeard kekerasan. Itulah sebabnya Wang Dong tidak terluka parah. Darah segar mengalir keluar dari hidung Huo Yuhao. Seluruh wajahnya sangat pucat, dan napasnya sangat lemah. Wang Dong menyesali keinginannya. Jika bukan karena impulsifnya, Huo Yuhao tidak akan dibawa ke medan perang ini dan bertemu musuh yang kuat. Ketika dia mengangkat Huo Yuhao, telapak tangannya benar-benar berlumuran darah. Dia menundukkan kepalanya saat dia melihat punggung Huo Yuhao. Matanya langsung memerah. Seluruh gunung ditutupi batu, dan benar-benar mandul. Tanahnya sangat keras, dan dipenuhi dengan batu-batu dengan ukuran yang tidak rata. Ketika mereka berdua diserang oleh Dark Golden Terror Palm, mereka sudah dihabiskan. Mereka tidak memiliki kekuatan jiwa untuk melepaskan keterampilan jiwa atau menggunakan alat jiwa apapun untuk melindungi diri mereka sendiri. Alat jiwa tipe terbang di belakang Huo Yuhao dihancurkan oleh benturan keras dan gaya gesekan. Bagian belakang kemejanya berlumuran darah dan pecahan alat jiwa. Seluruh punggungnya terserempet oleh batu saat dia meluncur setelah jatuh ke tanah, meninggalkan luka berdarah di belakang. Dia telah meninggalkan jejak kaki selebar darah di belakangnya. Wang Dong merasa seolah ada batu yang berat di dadanya, dan sakit hati membuatnya sulit bernapas. Dia tidak memiliki banyak kekuatan jiwa yang tersisa, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk menuangkan kekuatan jiwanya ke tubuh Huo Yuhao. Dia meremas setiap tetes kekuatan jiwa yang dimilikinya ke Huo Yuhao. Chu Zi juga bergegas pada saat ini. Dia jauh lebih tenang daripada Wang Dong. Bagaimanapun, dia pernah mengalami situasi seperti itu sebelumnya.
Dia mengambil botol obat dan berteriak kepada Wang Dong, berbaringlah di kakimu. Tidak ada gunanya menangis. Menyelamatkannya adalah hal yang penting sekarang. Petik 2. Iya. Suara Wang Dong gemetar. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Dia membiarkan air matanya mengalir. Dia duduk di tanah terlebih dahulu sebelum meletakkan Huo Yuhao dengan hati-hati di kakinya. Chu Zi memberikan botol obat padanya dan berkata, aku akan membersihkan luka sementara kamu menyebarkan bubuk pada mereka. Ini akan membantu menghentikan pendarahan. Petik 2. Wang Dong berkata, biarkan aku membersihkan luka. Dia telah tenang pada saat ini. Dibandingkan dengan Chu Zi, dia akrab dengan Huo Yuhao. Dia tahu bahwa kemampuan penyembuhan Huo Yuhao sangat kuat. Sementara lukanya kritis, dia tidak dalam bahaya nyata. Dia tidak mau membiarkan orang lain memperlakukan Huo Yuhao karena dia tidak percaya padanya. Chu Zi sangat marah. Apakah kamu akan melawan aku dalam hal ini? Wang Dong mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dia berteriak, biarkan aku melakukannya. Soul Land 2 Chapter 191.3. Chu Zi terkejut ketika dia mendengarnya. Dia terkejut bahwa suara Wang Dong lebih tajam dan bahkan lebih harmonis daripada suaranya. Untuk beberapa alasan, dia tidak bertahan. Tangan Wang Dong sudah bergerak cepat, dan 10 jarinya bersinar dengan cahaya keemasan redup, menunjukkan ketangkasannya yang luar biasa. Dia berhasil dengan cepat menghilangkan semua kotoran dari punggung Huo Yuhao dan menjahit luka-lukanya. Kemudian perdarahan berhenti. Chu Zi terdiam saat dia membuka botol obat dan menyebarkan bubuk pada luka Huo Yuhao. Ada satu kesamaan antara dia dan Wang Dong. Mereka berdua menangis. Wang Dong harus menghapus air matanya beberapa kali dengan lengan bajunya agar visinya tidak kabur. Namun, beberapa air matanya masih menetes ke tubuh Huo Yuhao yang hancur. Adegan yang berbeda muncul di pikiran mereka. Chu Zi memikirkan bagaimana Huo Yuhao menyelamatkannya di pegunungan Jingyang, dan bagaimana dia terlihat ketika dia memanggang daging, sedangkan Wang Dong ingat bagaimana Huo Yuhao menariknya ke dalam pelukannya tepat setelah Rayman of Light berakhir. Saat mereka berdua jatuh ke tanah, mata Huo Yuhao dipenuhi dengan tekad meskipun dia kesakitan. Dia melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka beralih posisi, menanggung beban serangan sendiri dengan tubuhnya. Perang telah berakhir, pasukan pemberontak dimusnahkan. Tentara kekaisaran menyelesaikan pengepungan, dengan gunung tempat Huo Yuhao dan yang lainnya berada di tengah. Saat ini, para insinyur jiwa tetap berdiri meskipun mereka semua sangat lelah. Tak satu pun dari mereka duduk untuk beristirahat. Mereka semua melihat ke arah Huo Yuhao, yang pucat dan pingsan di tanah. Mereka menyaksikan Wang Dong saat dia memperlakukan Huo Yuhao. Mereka semua tahu bahwa mereka akan mati di medan perang jika bukan karena mereka berdua. Mereka adalah dermawan mereka. Wang Dong dan Chu Zi akhirnya menyelesaikan perawatan mereka terhadap Huo Yuhao. Mereka saling menatap mata dan melihat kelegaan di dalam diri mereka. Chu Zi pindah ke, dan berjongkok di samping, Wang Dong. Dia membisikkan sesuatu di telinganya. Tubuh Wang Dong menegang, dan dia memutar kepalanya untuk melihat Chu Zi. Akhirnya, dia mengangguk dengan tekad. Chu Zi menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata, aku tahu. Wang Dong tidak menatapnya lagi, tetapi mengangkat lengan Huo Yuhao ke bahunya sebelum mengangkatnya dengan hati-hati. Ketika Huo Yuhao sadar, dia menemukan bahwa dia berada di tenda besar. Dia dalam posisi tengkurap, lalu dia melihat wajah tidur yang tampan dengan noda air mata di sampingnya. Rasa sakit yang intens dan menusuk bisa dirasakan di punggungnya, menyebabkan Huo Yuhao mengingat semua yang telah terjadi sebelumnya. Dia mengungkapkan senyum mencela diri di wajahnya. Siapa yang membuat saya tersinggung? Mengapa selalu ada yang terluka? Sepertinya saya harus membuat sesuatu untuk melindungi punggung saya saat berikutnya saya membuat alat jiwa. Dia menutup matanya, dan pertempuran yang terjadi sebelumnya memutar kembali dirinya dalam pikirannya. Ketika dia mengingat apa yang telah terjadi, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka sangat beruntung telah menang. Setelah Dewi Cahaya menyerang, mereka kehabisan kekuatan bertarung. Mereka hanya bisa menang karena Zhao yang tidak terbiasa dengan mereka. Keterampilan fusi jiwa bela diri mereka dan keterampilan jiwa memainkan peran yang sangat penting. Namun, mereka bisa menang dengan mudah. Itu karena Huo Yuhao juga seorang insinyur jiwa kelas 6, selain menjadi guru jiwa. Namun, dia lupa tentang identitasnya sebagai insinyur jiwa ketika dia bekerja sama dengan Wang Dong dalam pertempuran itu. Dia membuat kesalahan besar.
Sepertinya aku masih seorang master jiwa di hati. Huo Yuhao menghela nafas. Dia juga menyadari kurangnya kemampuannya dibandingkan dengan seorang master jiwa tingkat lanjut. Huo Yuhao selalu percaya bahwa dia bisa menantang jiwa sage 7 cincin jika dia bisa mengalahkan jiwa kaisar 6 cincin. Namun, pertempuran ini merupakan pukulan besar baginya. Dia tahu dia sombong akhir-akhir ini karena dia terlalu terbiasa untuk menang. Ya, dia telah mengalahkan banyak master jiwa cincin 5 dan 6 cincin di Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Namun, mereka adalah insinyur jiwa, dan bukan master jiwa. Insinyur jiwa memang eksplosif dan destruktif. Namun, kata-kata Guru Wang Yan adalah yang paling akurat. Di masa depan, Tuan Jiwa terkuat akan dilengkapi dengan alat jiwa terbaik. Itulah satu-satunya cara dia benar-benar bisa menjadi kuat. Sun Moon Imperial Soul Academy juga menyadari hal ini. Itulah sebabnya Xiao Hongchen dan Meng Hongchen muncul. Lawan tingkat yang lebih tinggi yang telah dia kalahkan adalah insinyur jiwa atau master jiwa. Pada kenyataannya, dia adalah kombinasi dari master jiwa dan insinyur jiwa, yang memberinya keuntungan. Singkatnya, apakah dia bisa mengalahkan senior tertua dan ketiga jika mereka dilengkapi dengan alat jiwa terbaik? Saya hanya seorang leluhur jiwa. Huo Yuhao mengulangi kata-kata ini 3 kali dalam benaknya. Kesombongan yang menyala di benaknya menghilang. Dia juga mulai tenang. Penting bagi seseorang untuk menyeimbangkan pola pikir psikologis mereka. Ini terutama penting bagi mereka yang terus-menerus di bawah tekanan. Dalam hal ini ia melakukannya dengan baik. Huo Yuhao berterima kasih kepada Penatua Yi. Jika dia tidak membiarkannya menyimpan pisau pemecah jiwa yang ominous, memungkinkannya untuk memamerkan Life Guardian's Blade dan menyatu dengan kekuatan besar Life Gold, dia akan telah dilucuti kulitnya beberapa kali lipat, bahkan jika dia tidak mati. Luka-lukanya tidak separah sekarang dibandingkan dengan waktu yang lain, tetapi juga tidak ringan. Huo Yuhao telah menanggung sebagian besar dampak dari Dark Golden Terror Palem milik Zhao yang melukai organ internalnya. Kecelakaan terakhir juga menyebabkan beberapa cedera serius. Sudah beberapa waktu setelah pertempuran berakhir, dan dia masih merasakan sakit yang luar biasa di punggungnya. Namun, lorong dan organ dalamnya sembuh dengan baik. Ini adalah efek dari kekuatan hidupnya yang sangat besar. Dia mengulurkan satu tangan dan menyentuh tangan Wang Dong. Huo Yuhao perlahan-lahan memprakarsai kekuatan jiwanya dan menuangkannya ke tubuh Wang Dong. Tubuh Wang Dong tersentak sedikit saat Hao Dong Power mereka beredar. Yuhao, kamu sudah bangun. Wang Dong mengangkat kepalanya, tapi dia masih agak kabur. Huo Yuhao memutar kepalanya untuk menatapnya. Saya tidak bisa tidur selamanya, sekarang bisakah saya? Apakah kamu menangis? Petik 2. Tidak. Wang Dong benar-benar terjaga sekarang, dan menjawab dengan keras. Huo Yuhao tertawa, baiklah, tentu saja kamu tidak. Kamu seorang pria. Seorang pria bisa berdarah tetapi tidak menangis. Jangan menangis terlalu banyak di masa depan. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku keras kepala? Bagaimana saya bisa terbunuh dengan begitu mudah? Petik 2. Wang Dong memutar matanya ke arahnya, kamu sudah dalam kondisi ini. Apa yang bisa dibanggakan? Apa kabar? Huo Yuhao tertawa getir. Tentu saja aku menderita. Wang Dong mengungkapkan ekspresi sakit hati. Mengapa kamu begitu bodoh menanggung serangan sendirian? Huo Yuhao terkekeh, aku tidak bisa membiarkanmu menanggung rasa sakit ini. Lihatlah kulitmu yang lembut dan lembut. Milik saya semua tua dan tebal dibandingkan dengan kulit Anda. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi Anda terlihat sangat lelah. Ayo edarkan kekuatan kita. Petik 2. Baik, Wang Dong mengangguk dan memprakarsai kekuatan Hao Dong untuk melengkapi kekuatan jiwa Huo Yuhao yang beredar. Huo Yuhao berkata, kamu agak terlalu aneh seperti ini. Bangun. Ketika dia berbicara, dia bergeser sedikit ke samping. Namun, dia secara tidak sengaja melukai luka di punggungnya, dan tiba-tiba terserang rasa sakit yang luar biasa. Jangan bergerak, saya bisa melakukannya sendiri. Wang Dong menghentikannya. Dia tidak terlalu banyak berpikir, dan berbaring di sebelah Huo Yuhao. Huo Yuhao rentan dan kepalanya berada di satu sisi. Wang Dong tidak punya pilihan selain berbaring di sisinya karena tempat ini sempit. Dia meraih tangan Huo Yuhao dan memprakarsai kekuatan jiwanya. Huo Yuhao tiba-tiba tertawa. Wang Dong merasakan aura darinya, dan cahaya merah redup muncul di wajahnya. Apa yang kamu tertawakan? Huo Yuhao terkekeh, tidak ada. Aku hanya merasa sedikit aneh kalau kita saling memandang seperti ini. Petik 2. Wang Dong, apa yang aneh? Aku bahkan belum membenci mata kecilmu.
Petik 2. Huo Yuhao tertawa, aku juga tidak melihat ke bawah pada bulu matamu yang panjang. Tapi mereka begitu lama sehingga mereka akan menyapu wajahku. Petik 2. Kamu. Mata Wang Dong terbuka lebih lebar, dan dia linglung saat dia menatap Huo Yuhao. Wang Dong tidak membalasnya, tetapi hanya berkata dengan marah, karena cedera Anda, saya tidak akan memukul Anda. Sirkulasikan kekuatan jiwa Anda dengan cepat. Anda sudah dalam kondisi ini, dan Anda masih bercanda. Petik 2. Aku hanya bisa berbicara seperti ini denganmu. Huo Yuhao berkata dengan santai. Saat dia berbicara, dia menutup matanya dan mengedarkan kekuatan jiwanya. Wang Dong membuat wajah badut padanya sebelum menutup matanya juga. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya juga. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa seseorang sedang menonton dengan tenang dari celah di pembukaan tenda. Wang Dong dan Huo Yuhao berkultivasi sampai malam tiba. Huo Yuhao berhasil pulih secara signifikan melalui kemampuan penyembuhannya yang mengejutkan. Meskipun lukanya tidak sepenuhnya sembuh, dia setidaknya bisa bergerak sekarang. Hanya saja dia tidak bisa bergerak terlalu aktif. Ketika dia melihat Juzi lagi, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa dia kelelahan. Dia datang dengan kekeh dan bahkan membawa sekotak besar makanan. 8 hidangan, 1 sup, 2 mangkuk nasi. Piring sangat indah, dan sepertinya tidak bisa dicambuk dari bubur yang biasa ditemukan di militer. Bagaimana tubuhmu? Juzi bertanya pada Huo Yuhao. Untuk beberapa alasan, Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menyembunyikan emosinya. Tampaknya ada kerudung yang menutupi tubuhnya. Huo Yuhao menjawab, saya bisa bergerak dengan bebas. Apakah Anda masih berpikir ada yang salah dengan tubuh saya? Petik 2.